Kalau memang Allah itu ada, mau saya ajak konten, mau ajak saya konten di Facebook, kan kata kita Allah tuh ingin dikenal, mau saya ajak konten biar viral. Kalau memang Allah itu ada, saya akan ajak konten di Facebook. Nauzubillah, ini pernyataan yang sangat tak beretika dan berakhlak. Kalau misalkan Anda seorang non-muslim yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Allah, lantas apakah pernyataan seperti itu pantas diucapkan demikian? Kalau misalkan Anda tidak beriman kepada Allah sebagai Tuhan, ya silakan, itu keimanan Anda dan itu keyakinan Anda. Kami tidak urus itu dan kami tidak mau tahu tentang itu. Silakan saja. Tetapi itu diyakini oleh umat Islam bahwa Allah itu adalah Tuhan. Allah itu adalah yang hak kemudian disembah. Tetapi Anda dengan nada yang menghinakan seperti itu mengatakan bahwasanya kalau memang Allah itu ada, maka saya akan ajak konten di Facebook, di media sosial. Nauzubillahi min dzalik. Seolah-olah orang ini sudah menista dan menghina terhadap sesembahan umat Islam itu sendiri. Bahkan seolah-olah orang ini menyamakan Allah dengan makhluknya, ya ikhwah, yang kemudian bisa diajak konten dan sebagainya. Ini kan hemat kami sangat naif dan sangat bodoh. Bahkan bukan hanya ini saja, ikhwah. Baik, kita akan lihat kelanjutan videonya, silahkan. Nauzubillah ya. Sebenarnya kalau kalian paham, yang menciptakan Allah itu adalah kita sendiri. Nauzubillah. Coba lihat bibir hitam ini. Allah, Allah, Allah. Nah, itulah cara penciptaan Allah ya. Begitupun dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Kita sebagai manusia yang menciptakannya. Paham? Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jadi Allah itu diciptakan, bukan Allah yang menciptakan. Orang ini meyakini bahwa Allah itu diciptakan dengan supaya orang-orang melihat bibir yang hitamnya itu. Kata orang ini, bukan kata kami, ikhwah. Lihat bibir yang hitam ini, Allah itu yakni diciptakan dengan mulut kita. Allah, Allah, Allah. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ini hemat kami sudah keterlaluan dan sudah kelewat batas, ya ikhwah. Di mana orang ini tadi sudah menghina, yang kedua orang ini sudah mengatakan bahwa Allah itu bukan pencipta. Sekali lagi, silakan Anda tidak percaya kepada Allah sebagai pencipta, sebagai Tuhan semesta alam, silakan. Tapi kenapa Anda begitu sangat merendahkan? Anda menghina sesembahannya umat Islam yang diyakini oleh jutaan miliaran umat Islam di dunia ini, meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan. Tetapi dengan tak punya etika dan tidak bermoralnya, orang ini tidak menghargai keimanan yang kemudian diyakini oleh orang lain begitu. Kok bisa seperti itu, ya ikhwah? Baik, bukan hanya ini saja, kita akan lihat ke video berikutnya. Kalau sabar, kalau ikhlas, kalau rela, berarti harus tanpa syarat. Dengar ya, Allah membuat hukum. Ya, hukum sendiri itu adalah syarat. Kalau mau percaya Allah, kalau mau mengkaji bahwa Allah itu minta kamu baik, itu syarat. Jangan berbuat salah, itu syarat. Paham? Nauzubillah. Jadi orang ini melihat konsep ketuhanan dalam Islam itu dengan kacamata awamnya, dengan kacamata yang diliputi kebodohannya itu. Jadi katanya kalau misalkan kita diperintahkan sabar, kemudian tidak boleh ada syarat, ya sebetulnya Allah menciptakan hukum itu adalah syarat sendiri. Jadi kalian harus sabar, itu adalah syarat dari Allah. Ya beda lah mas, Allah dengan kita itu beda. Allah itu Khalik yang maha menciptakan, sedangkan kita makhluk. Kalau misalkan kita pengen selamat, kita ingin bahagia, ikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang akan memberikan bahagia, yang akan masukkan ke dalam kita ke surga, itu adalah Tuhan, Sang Khalik. Lah, kita kan manusia, kita kan makhluk yang diciptakan, yang diberikan kekuatan, yang kemudian digerakkan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita selayaknya tunduk patuh kepada yang menciptakan kita.
Ya Allah menciptakan hukum, Allah menjadikan hukum. Ya terserah Allah. Kan Allah yang Maha Pencipta. Allah yang kemudian menjadikan manusia makhluknya. Ini pikirannya itu dibalik-balik ya ikhwah. Dibalik-balik. Aneh memang. Baik, ini bukan hanya saja ya ikhwah. Kita akan lihat ke video berikutnya, silakan. Ada yang komen katanya Quran itu tidak salah. Tidak ada yang salah di Quran itu. Jadi begini, teman-teman ya. Katanya kan Quran, semua ada di Quran. Cerita kehidupan itu ada di Quran. Ya. Kehidupan itu salah dan benar. Ya. Kehidupan itu ingat, salah dan benar. Kalau memang Quran itu isinya kehidupan, maka di dalam Quran berarti isinya salah dan benar. Paham ya? Beginilah kalau seseorang tidak tahu bagaimana kebenaran Al-Quran itu sendiri. Atau boleh jadi hatinya tertutup, matanya tidak bisa melihat kebenaran, telinganya tertutup dengan kedengkian. Sehingga Al-Quran yang sangat jelas itu tidak mampu kemudian dicerna dan tidak mampu kemudian dipahami. Baik ya ikhwah, kami akan jelaskan dalam Al-Quran itu ada semuanya itu terkait apa. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat An-Nahl ayat ke-89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Artinya Allah Ta'ala menurunkan Al-Kitab, yakni Al-Quran, tibyanan sebagai penjelas, likulli syai' bagi setiap sesuatu. Sesuatu apa di sana? Wahudaw warahmah, sebagai petunjuk, sebagai kasih sayang Allah. Bukan semua yang ada di muka bumi itu ada dalam Al-Quran. Kalau misalkan yang ada di muka bumi ini kemudian ditulis dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran akan menjadi tebal, bahkan tidak seperti sekarang ini. Bukan itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Al-Quran menjelaskan segala perkara sebagai petunjuk. Nah, ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Wahudaw warahmah, sebagai petunjuk. Sehingga kalau misalkan kita ingin masuk ke dalam surga, kita diselamatkan di dunia, maka segala sesuatu terkait petunjuk itu ada dalam Al-Quran. Segala sesuatu tentang kasih sayang Allah itu ada dalam Al-Quran. Segala sesuatu terkait busyra lil muslimin, kabar gembira bagi orang yang beriman, itu ada di dalam Al-Quran. Bukan semua yang ada di alam semesta ini masuk ke dalam Al-Quran. Bayangkan kalau misalkan planet-planet dimasukkan ke dalam Al-Quran, nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan dimasukkan ke dalam Al-Quran, itu namanya bukan kitab suci. Itu namanya menjadi IPA, ilmu pengetahuan alam. Al-Quran tidak seperti itu, karena Al-Quran ini adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga Allah Ta'ala menjelaskan sesuatu terkait hudaw wa rahmah wa busra lil muslimin. Nah itu semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Makanya kalau misalkan Anda mengkaji Al-Quran itu yang baik, yang benar. Jangan malah dipahami dengan ngawur dan keliru. Alhamdulillah, sebarluaskan. Semoga orang ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang kemudian disampaikan di media sosialnya itu. Ini sangat ngeri ya ikhwah. Aku qouli hadza al-qum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.